warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat itu Allah menjadikan kesehatan kita ini sebagai amal ibadah yang akan membawa kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang saya baca ini tadi surat 2 ayat 185 itu berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Sama terjemahkan Ibu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Beberapa hari bulan Ramadan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kalau bulan ini berapa hari? 30 atau 29? 30. Lanjut. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan ini Quran dulu diturunkan ya di bulan Ramadan itu. Quran itu diturunkan untuk petunjuk hidup pada manusia. Tidak hanya petunjuk hidup, lanjut. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi gak petunjuk dok, penjelasan juga mengenai petunjuk itu. Masih ditambah lagi. Dan perbedaan antara hak dan yang batil. Itu poin pertama ya. Jadi bulan Ramadan itu beberapa waktu yang ditentukan. Yang kedua, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, Quran itu sebagai petunjuk penjelasan hidup dan pembeda yang hak dan yang batil. Kemudian Allah menyatakan gini. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu. Kita berada di Indonesia. Ya. Hitungan di Indonesia itu ada yang menghitung dengan hisab, ada yang menghitung dengan ru'yat. Kalau hisab itu tidak pernah lepas, Pak. Nggak pernah meleset itu. Kurang 20 tahun itu ada gerhana matahari total sudah bisa dihitung sekarang. Itu hisab. Jam berapa, di daerah mana sampai mana, habisnya pukul berapa, itu sudah bisa dihitung. Tapi ada juga yang dengan melihat matahari dengan mata. Nah itu kadang-kadang dapat melihat, kadang-kadang tidak. Walaupun dilihat dengan menggunakan teleskop. Maka di Indonesia ini dengan Malaysia dan beberapa negara di sekitarnya Indonesia
itu menentukan bahwa baru puasa itu kalau sudah naik 3 derajat. Nah, ini kalau belum 3 derajat belum dimulai puasanya. Ya itu keputusan mereka. Kalau kita di bulan ini hadir di negara ini, kalau kita menggunakan hisab, berarti hari ini sudah masuk hisab. Kalau sudah masuk hisab, terus ayat ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, kita disuruh puasa. Lanjut. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkannya itu. Nah, lanjut. Pada hari-hari yang lain. Jadi ada kecuali, Bang. Kalau orangnya sakit, gak kuat poso, atau pergi, misalkan pergi ke Malang, pergi ke Singapura misalkan, gak poso gak apa-apa, berbuka. Tapi nanti diganti dengan hari lain selain bulan puasa ini, sebanyak yang ditinggalkan. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Lanjut. Allah mengendaki kemudahan bagimu. Nah, inilah Allah memberikan kemudahan untuk kita. Terus? Dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Lanjut. Dan jangan kamu mencukupkan bilangannya. Nah, kalau sudah cukup bilangannya 30 atau 29 hari. Dan jangan kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, terus ditutup bahwa mengagungkan Allah. Allahu Akbar dan seterusnya. Namanya takbiran. Ini dasarnya. Jadi kita bersyukur sehat di hari ini untuk meningkatkan ketakwaan itu salah satu solusinya adalah puasa. Karena meningkatkan ketakwaan itu jalannya banyak. Lalu pahala puasa itu keistimewaan Ramadan itu tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Contohnya ya, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak cucu Adam itu baginya. Misalkan kita sedekah. Sedekah itu ya untuk yang sedekah. Ganjarannya. Kalau kita berangkat haji, pahala haji ya untuk sing haji itu. Pahalanya. Ilas saum, kecuali puasa. Puasa itu fa'innahu li. Puasa itu untuk saya, untuk Allah. Ngeten nggih. Wong poso ambek gak poso niku padha. Nek ngadep awake dhewe gak mangan iku dianggap poso. Tapi nek omah wareg niku kan kita gak tahu, Bang. Gayanya orang gak poso itu ketok lemes ya iso ae, Bang. Nggih. Nggih, wong poso ya ketok lemes misalkan. Makanya poso itu gak ono sing gak iso ningali, Bang. Haji itu orang melihat semuanya. Karena diundang akan berangkat haji. Dan sedekah itu ketok. Zakat itu ketok. Dudono. Tapi puasa tidak kelihatan. Makanya Pak Innahuli, puasa itu bagi saya, untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya terus ya Allah ajzi bihi, aku yang memberi ganjaran orang puasa itu. Ojo takon bahasa itu. Ojo takon ganjaran wong poso. Makanya orang puasa itu bisa diganjar oleh Allah. Ini pertama, man soma Ramadanan imana
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena Allah saja, karena Allah, dan ingin mendapatkan keridhaannya, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu, yang sudah lewat. Telah lalu niku kapan ya? Kapan? Wingi napa winginane napa? Winginane. Winginane dawa ngono iki. Ono sing dawa bareng. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umurnya misalkan 40 tahun, potong masa nakali 15 tahun. Arek piro nih? Arek selawe. Nah, soalnya sih 15 tahun itu cik gurung temenan gitu. Baru mumayyiz itu diukur oleh Allah, dosa dan tidak. Selama 25 tahun itu Pak Bu, bisa terjadi diampuni dosanya. Tapi posone niki imanan wahtisaban. Nggih, imanan wahtisaban. Karena Allah dan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bukan karena ini luar arek lu poso, masa aku gak poso. Itu bukan karena Allah. Nggih. Cucuku poso, masa aku gak poso. Nah, itu gak karena Allah. Yang nomor 2, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, Abu Sa'id itu mengatakan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin." Siapa saja dari hamba yasumu berpuasa yauman satu hari ini. Siapa saja dari hamba Allah ini yang berpuasa hari ini, fisabilillah, artinya puasa Ramadan. Illa, kecuali orang tersebut ba'adallahu, dijauhkan oleh Allah bidzalikal yaum, hari ini. Jadi satu hari ini orang itu dijauhkan oleh Allah wajahahu anin nar, wajahnya dari neraka. Artinya badannya ini dijauhkan dari neraka sab'ina kharifah. Sab'ina kharifah, 70 tahun. Jadi nggak pernah masuk ke neraka itu selama 70 tahun sehari. Kalau puasanya itu karena Allah dan karena ingin mendapat ridha Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saiki umure wis dipotong masa nakale 15 tahun, tinggal 60 tahun misalkan. Sama hitung, ya pisan-pisan ngitung pahala. Ya. Kang hitung duit tok. Kalau sedino di bulan puasa itu dijauhkan dari neraka itu 70 tahun, sak bulan itu berapa hari? 30 hari. Sama hitung, kira? Bisa? 2100 tahun. Suwi nggak Bu? 2100 tahun. Itu tidak pernah masuk neraka. Saulan itu tak? Nah kalau umurnya sudah 5 tadi, kemudian itu 2100 ping sudah 5, akeh tahun. Artinya kita tidak akan pernah masuk neraka. Untuk puasa tak loh, gurung ana Lailatul Qadarnya, belum ngajinya, belum ibadah yang lainnya. Makanya orang Islam itu asal orangnya beriman, melakukan ibadah sesuai dengan koridor Quran dan hadis, nanti akan dihisab oleh Allah dengan mudah.
Dan kalau dihisab dengan mudah, surga itu pasti tempat tinggalnya nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Nah, selama puasa itu tidak dirusak. Yang merusak puasa itu apa saja? Satu, berkata yang tidak berguna. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan gini. Man lam yada' qaula zura, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan berbuat dosa, falaisallahu hajatun fi ayyada ta'amuhu wa sarabuhu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Gak butuh. Kenapa meninggalkan makanan dan minuman? Puasa. Allah gak butuh pusat puasa yang itu. Kalau mereka itu tidak dapat meninggalkan perkataan yang tidak berguna dan perbuatan dosa. Perkataan tidak berguna itu Pak Bu, contohnya pas poso-posong ini bicara tentang misalkan hubungan suami istri, mau jauh, itu perkataan yang tidak berguna. Atau tidak berguna itu bisa saja mengatakan ini apa? Binatang, tapi di hadapan orang. Misalnya ya, saya melihat banyak ketek itu, anjing apa? Ketek niku napa? Bahasa mriki. Bedes. Kalau saya melihat wah ke bedes ini gini, bahasa Jawa ya. Gak ada masalah. Bedes pakai bedes. Tapi lek muni bedes niku dengan raine wong. Ancen awakmu bedes ngoten niku, Pak. Ngoten niku perkataan tidak berguna. Itu jadi meso itu. Nggih. Jadi meso. Jangankan gitu. Nama buah saja bisa untuk meso. Kono jane gak kena dipercaya jambu misalkan. Jambu itu kan buah kan. Tapi kalau itu dengan marah-marah namanya perkataan juga tidak berguna. Terus perbuatan dosa. Nih Pak. Perbuatan dosa niku kalau kita itu dilihat oleh orang nggak sentrimo. Dari suatu perbuatan kalau dilihat orang nggak sentrimo itu dosa. Contohnya ya, wis duwe bojo dadak gonceng bojone tangga. Nggih. Itu lek diomong ngono iso nrimo ndak? Orangnya ndak bisa terima. Nah itu dosa. Itu dosa. Apa maneh saiki dosa itu disebar Bapak melalui TikTok. Nggih. TikTok. Masya Allah, luar biasa. Dosa itu banyak Bapak. Kalau itu tidak berguna dan melakukan perbuatan dosa, ya ini yang membatalkan pahala puasa. Pinten mau pahala puasa sedina? Dijauhkan dari api neraka berapa? 70 tahun. Data sore hari Pak berbuat dosa, yamine lah berbuat dosa, hilang pahalanya. Atau yang kedua, ini penjelasannya nih. Makna qaula zur itu perkataan dusta. Yang dimaksud qaula zur itu bukan hanya bohong, tapi mencakup dusta dan kesaksian palsu, ucapan keji, fitnah, makian, perkataan yang menyesatkan atau merusak.
Jadi puasa itu menuntut penjagaan lisan. Lalu yang kedua, makna wal amala bihi tadi, mengamalkannya atau perbuatan melakukan perbuatan dosa tadi. Bukan hanya berkata dosa, tetapi juga melakukan perbuatan maksiat. Menipu. Kemudian dia berbuat zalim. Lalu curang. Niku wal amala bihi, melanggar larangan Allah dengan anggota badan. Puasa harus menjaga lisan, hati, dan seluruh anggota tubuh. Itu tuntutan apa? Jadi kalau tadi yang muka itu menjaga lisan, ini menjaga lisan juga, menjaga hati, menjaga seluruh bagian tubuh. Yang ketiga maknanya, Allah tidak butuh puasanya. Falaisa lahu lillahi falaisa lillahi hajatun. Bukan berarti puasa tidak sah secara fikih. Tidak, tetap sah puasanya. Tidak gugur puasanya, tidak. Allah tidak menghendaki puasa yang kosong dari nilai takwa. Lalu puasa itu kehilangan pahala besarnya, Pak. Yang tersisa hanya lapar dan haus. Kehilangan pahala besar tadi loh. 1 hari dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Jadi Allah nggak butuh. Sebagaimana hadis yang lain tadi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, kecuali haus saja. Ada Pak Bu orang yang berpuasa itu sampai akhir puasa itu loh, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Karena dia tidak punya ilmunya. Ilmunya tentang puasa itu bagaimana yang baik dan sah dan diterima oleh Allah. Itu gak punya ilmunya. Dulu waktu kecil saya itu Aku, waktu kecil saya itu ada anak-anak muda semuda-muda saya itu lek kosong dan di daerah kira-kira ada 1,5 kilo jaraknya. Itu ada tebu. Lek tebu itu masih jarang ditanam ya. Ada tebu. Loh, jenenge arek-arek niku. Joko tebune niku sawah niku sak kolong itu lho. Oh mulai posoan modal. Ya apa? Waktu poso. Itu namanya posone gak perhatian, gak punya ilmunya tentang puasa. Jadi kalau ada orang yang nunggu malam itu misalkan dulu itu namanya samiran, Pak Samiran. Itu ditakuti orang nanti gue celurit itu. Jadi ono Pak Samiran ono mlebu nang jero tebangan apa ngene sawan iku nyengit Pak. Dikit-dikit lek gak ono metu nggo sak kolong ngoten. Oh mulai. Allahu Akbar. Jadi aja nek gak ngerti ilmu ini poso. Menunggu saat sampai hari raya. Ya melok sholat tarawih ya melok. Sholat tarawih, tapi menunggu jenenge perbuatan yang dosa. Wal amala bihi. Nah, sudah ada penjelasan seperti ini. Cuma dulu kami belum mengetahui tentang itu, masih remaja. Belum tahu hadis ini. Jadi Allah tidak butuh orang yang berdosa tadi meninggalkan makan dan meninggalkan minum, itu enggak butuh. Kalau mereka berbuat dosa dan tidak bisa mencegah perbuatan yang buruk tadi.
Lalu yang kedua, Bapak, yang membatalkan puasa itu ghibah atau dusta. Dusta, dusta itu apa? Bohong, ujuk ya. Oke. Misalkan seorang ibu rumah tangga, saya muni ibu rumah tangga berarti ibu bojo. Kalau seorang ibu guru rumah tangga berarti ya si gurung duwe bojo. Dan duwe bojo niku mesti ada pertanggungjawaban. Pemane duwe duit ngoten, duwike ki apa ae. Ngoten. Ada pertanggungjawaban. Beli sandal di toko Bata. Regane sandale 250. Wah, apik sandale, Pak. 250. Bar mulai, wah, Bu, sampean kok duwe sandal apik ngono tuku nanti. Nek toko Bata, Pak. Pak. Piro sandal kok apik? Murah, Pak. Mek 75. Tapi tuku ne pinten? 250. Ngomong ngono lho, 75. Ngono ku wis jam 5 sore, Pak. Pahalae kita esuk niku hilang poso, pahala sing jange dijauhkan dari api neraka 70 tahun kok. Hilang. Karek resune ambek nggih karo hause. Terus yang nomor 2, ghibah. Rasulullah pernah bersabda, hadis Bukhari Muslim, asyamu junnatun. Puasa itu sama dengan ngeten iki. Tameng, atau kalau bahasa kita itu pelindung diri loh. Jadi puasa itu sama dengan pelindung diri. Malam yakrikuha, selama pelindung diri itu tidak dirusak. Lah heran ya wong-wong. Rasulullah ngomong ngoten kan heran sahabat. Ya Rasul, saya tanya ya Rasul, masa ada orang mempunyai pelindung diri terus pelindung dirinya dirusak sendiri ya Rasul? Ada. Kaifa yuharikuha ya Rasul? Terus bagaimana cara merusaknya ya Rasul? Kala Rasulullah dawuh. Ngene lho, sing rusak pelindunge iku yak dibu. Dusta au hibatun atau hibah. Nah, dulu itu kan belum ada pelajaran hibah. Saiki wis ana. Rasulullah terus takon ngene, "Atadru namal hibah?" Kamu tahu namanya hibah itu? Jawabnya mereka, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu." Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu ya Rasul. Ini loh, kandani qala Rasulullah dawuh. Hibah itu ya, dzikruka akhoka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu yang sebutan itu tidak disukai oleh saudaramu. Itu hibah. Misalnya ya, sore-sore enak tunggu-tunggu ngarepe omah ya sanding embong. Kan rumah itu mesti dekat dengan jalan tuh. Ono sing dekat jalan raya, ono sing dekat jalan alternatif, ono sing dekat jalan kampung. Dadak tunggu-tunggu wong loro mbek bojone ono wong gingsul, ngertos gingsul lho. Untune jongat-jongat lho. Merongos iki. Ya. Lan duwe bojone wayu. Sing lanang gingsul merongkos. Akhirnya komentar ini, arek iku lho, ayune kaya ngono, dirabi wong merongos kok gelem. Lho jauh, iku lek krungu kupinge wong ya napa? Marah kan? Iya. Lah gingsul merongos iku urus-urusan wong iku. Cinta itu kan tidak bisa begitu. Wong kula kadung cinta, Bu. Tai kucing rasa coklat. Wah, gitu. Jadi tai kucing lho rasa coklat, kula cinta. Gak peduli sapa ae. Termasuk wong gingsul atau merongos niku wae. Dadak diomong,
wong kulo gengsul. Bojone kok gelem. Bapak bisa lihat, tengok-tengok bisa sore. Ya. Jadi mulai esok sampai sore digugurkan oleh kalimat tadi. Niku jenenge ghibah. Padahal wonge ya gengsul temenan, merongos temenan lho. Mboten gawe-gawe. Kalau karuan ya wong gak gengsul diomong gengsul atau diomong merongos nuncep. Itu namanya menfitnah. Jadi ana wong mlaku kok diomong sing gak ana nang kono, ku namanya fitnah. Tapi lek sing diomong ku pancen ngono wonge, iku jenenge ghibah. Ghibah dengan fitnah sama. Sama. Sekarang kita wis gak ngomong wong, delok HP. Ada komentar, oh anjene wis ngelek-elek nang HP niku. Gak seneng karo wong sing dibicarakan tadi. Dalam di HP itu. Niku nggih jenenge ghibah. Wis saya kan delok HP, delok televisi. Ono berita Pak Bu tentang korupsi dan ngono kudu digantung wong ngono. Ngoten niku jenenge ghibah. Jadi di sekitar kita ini Pak Bu itu bisa dipakai ghibah. Makanya caranya napa? Ya wis meneng ae sedina iki. Wis meneng ae, kepengin ngomong ya sing perlu ae. Sing gak perlu ya enggak. Jadi tengok-tengok wong loro bojo ngene. Meneng ae, sing perlu tok ae sing diomong. Engko sore gawe kolak, Pak. Iya. Iki kolak apa? Mbuh terserah pokoke kolak. Wis ngono ku sing penting pisan. Gak usah ngomong yang lain. Bawono jungkir walik, bawong mlaku sirahe tok, sikile nang ndukur misalkan. Gak usah komentar. Meneng ae. Itu tidak hanya di bulan puasa. Bulan puasa ini kan pendidikan. Itu mendidik supaya tidak mudah ghibah. Untuk di luar bulan puasa, pelatihan di bulan puasa itu diterapkan di luar bulan puasa. Jadi apa? Tutup mulut meneng, gak usah bah tonggone. Nggih bah tonggone model ya apa barno ae wis gak usah. Gak usah diomong. Kalau kita ngomong Pak Bu di luar bulan puasa dosa. Dan tobatnya harus tobat kepada Allah, istighfar yang banyak, jaluk sepuro nang wong sing diomong. Terus kalau orang itu berdosa terhadap Allah mudah Pak Bu. Sujud yang banyak, istighfar yang banyak, selesai. Tapi kalau terhadap orang tidak bisa. Orang itu tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk. Walaupun amalnya baik. Tunggal utang doang. Ada sahabat itu pernah, ya Rasul, saya itu cinta panjenengan. Oh baik. Ya Rasul, saya cinta dengan senang dengan perjuangan. Oh itu baik masa. Tapi ya Rasul, saya ini kalau masuk Islam, bagaimana ya Rasul? Baik mas, sampai kalau masuk Islam termasuk orang yang baik. Cuma begini ya Rasul, saya tuh suka dengan wanita, nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa ya Rasul? Nggak apa-apa. Saya juga suka mencuri ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Nggak apa-apa. Semua yang di kebiasaan itu diucapkan. Rasulullah menyatakan ini, saya minta satu saja mas. Apa ya Rasul? Kamu jangan bohong, jangan dusta. Kalau ketemu saya, itu saja Rasul. Iya. Ya Rasulullah masuk Islam ya Rasul. Sahabat terus meninggalkan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ngono. Barang teko agak jauh malaikat datang. Ya Rasul.
Wong lek disebutkan oleh Rasul kamu akan masuk surga kalau jihad. Bisa bilillah, perang waktu itu. Wong wis mlaku rono, malaikat datang. Ya Rasul, kecuali punya hutang. Akhirnya dipanggil, mas sini mas, sini mas. Ada apa ya Rasul? Kecuali kamu punya hutang, tidak bisa masuk surga. Janjinya Rasul satu, jangan dusta. Setelah beberapa hari di rumah mau berzina, pikiran ini, kalau saya nanti berzina sudah masuk Islam, saya dihukum rajam. Tapi kalau saya berzina kemudian nanti ketemu Rasul, saya mengatakan tidak, saya akan dusta. Akhirnya gak situ. Begitu juga mau mencuri. Kalau saya bertemu Rasulullah nanti ditanya, kamu mencuri enggak? Kalau muni tidak, saya dusta. Tapi kalau saya muni iya, saya dihukum potong tangan. Bingung akhirnya gak bisa mencuri. Jadi semua yang dia lakukan itu tidak jadi dilakukan. Akhirnya ketemu Rasulullah. Ya Rasul, guru ngomong ya Rasul. Ya Rasul, apa yang kau minta satu itu ya Rasul. Saya tidak berkotek sama sekali. Tidak bisa melakukan apa-apa ya Rasul. Hanya perkataanmu jangan bohong. Akhirnya orang itu jadi Islam yang baik. Nah itu salah satu peristiwa pada zaman Rasul. Kemudian Bapak sekalian, tujuan puasa itu kan menurut Quran surat 183. Ya. Sampai terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat 2 ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu ya ono poso ya. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, ini gini. Tujuannya. Jadi takwa bukan hari raya. Jadi tujuannya bertakwa, bukan hari raya. Kalau kita berpuasa itu bukan kapan ya hari raya, mboten-mboten. Nanti gak usah harap-harap hari raya, teko dhewe sampe Bu. Entek waktune ya wis teko dhewe. Lah yang puasa itu yang punya hari raya, yang tidak puasa gak punya hari raya. Walaupun hari raya lebih dahulu, mboten. Jadi kalau tujuannya itu dialihkan kepada hari raya, yang dipikir sehari-hari adalah konsumtif. Ya apa carane iso blonjo setiap hari? Itu sing dipikir. Maka akibatnya apa? Satu, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dua, akan berpengaruh situasi pasar. Regane nang pasar pun larang. Soalnya wong blonjo wae ngoten. Itu tujuannya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kok bisa mempengaruhi dua pernyataan ini? Karena persepsi umat Islam yang keliru, Bapak. Mestinya tujuan puasa itu agar supaya takwa, bukan nang pasar, ngoten. Makanya wong lek tujuannya nang pasar itu, Pak Bu. Akhirnya ini teko bulan poso niku. Walah jek tas poso, rasaku jek tas poso. Saiki poso mana pisan? Kayak sumpek kan lho. Kedatangan hari puasa itu sumpek ya. Soalnya dipikir apa? Siji boleh nggih kolek. Nomor loro oleh belanja baju dan seterusnya. Itu yang dipikir. Padahal namanya puasa itu ya biasa kayak puasa Senin Kamis itu. Ya, cuma di bulan Ramadan. Nek puasa Senin Kamis pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Ini ada pernyataan ya. Bukan gatuk nong ya, pernyataan. Ada tulisan sebuah tesis yang ditulis oleh sarjana Australia dari Prusia, namanya Karl Marx.
Iki lho wong Karl Marx. Gila. Orang ini ahli ekonomi dunia. Karl Marx itu Karl Heinrich Marx lahir di Trier, Rusia 5 Mei 1818. Meninggal di London, Inggris 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Adalah seorang filosof, pakar ekonomi, politik dan teori kemasyarakatan pada Prusia. Cuma ini haluannya, Pak. Haluannya itu PKI. Haluannya PKI. Terus membuat tesis. Kalau sarjana S1 itu bukan tesis, apa? Skripsi. Kalau S2 sampai doktor itu tesis ya. Nah, dalam tesis itu mengatakan ini bahwa dunia akan tenang dan tentram jika perut manusia kenyang. Ini poinnya. Dunia akan tenang kalau perut manusia kenyang. Sementara kalau kita lihat secara kasat mata, seakan tesis ini benar. Benar. Kenapa? Misalnya perebutan pengaruh, perebutan kekuasaan, penindasan bangsa, perang antara negara, pertentangan antar kelas sehingga melahirkan kaum buruh. Itu kalau diurut-urut Pak Bu semuanya penyebabnya adalah karena diilhami oleh nafsu perut. Boleh diurut-urut. Makanya kayak bener. Nah sekarang pertanyaannya yang mendasar, sampai kapan perut akan bisa kenyang sehingga melahirkan dunia menjadi tenang dan senang dan tentram? Kapan katanya? Bapak Ibu sekalian, perut kita itu ada 3 ember, nggak sampai. Satu rantang sampai nggak? Sarantang dipangan ijen masuk kabeh. Saya iwak pitike, sak kulupe gak entek Bapak. Nun sewu. Perutnya tidak ada 3 ember, tidak ada 1 rantang. Namun muatan perut itu jauh lebih besar daripada gudang yang paling besar. Muatannya, Pak. Keserakan manusia, contoh ini. Di dunia ini apa saja yang tidak bisa masuk ke dalam perut? Batu kali bisa? Bisa. Semen? Oh, tambah enak mlebune niku. Nggih. Kayu? Wah, tambah enak niku. Kabel telepon? Oh, masuk Bapak. Kabel listrik masuk, besi kerongsokan juga masuk Bapak dalam perut. Itu semua akan dapat ditelan dalam perut, nggak ada yang tidak bisa. Madan. Jika keadaannya demikian, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Lalu kapan perut itu kenyang? Jika dunia menunggu perut itu kenyang, maka tidak akan tercipta situasi tenang dan senang buat selama-lamanya. Oh, nggak tahu kenyang ya Bu. Masih ono semen sak truk ngono ya gak kenyang Bu. Betul. Karena itu Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, "Laukana li ibni Adam wadiyani min mali labtagho salisan wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba." Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Jika loro kurang siji man, kok kayak telu lembah yang keempat. Begitu Pak, gak tahu laren.
Yang bisa memenuhi perut dalam perut manusia hanyalah tanah. Pada bahasa Jawa itu dijejeli tanah. Perutnya loh. Mulutnya dijejeli tanah. Artinya mati loh. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Ini Rasulullah memberikan penjelasan begitu. Nah, kecenderungan manusia itu tamak, rakus, sehingga ada yang menuntut hak, dengan kata lain menuntut kenaikan gaji misalkan yang diterimanya, maka ia harus berhadapan dengan al-ghujju, pembunuh bayaran. Oh, iya. Contoh nih ya, dulu ada Marsina itu kerja di Sidoarjo, menuntut haknya. Dia niku buruan niku kan 1.200 rupiah, jaluk tambahan 1.500, ya tambah 300. Tidak dihadapi dengan yang baik, Bapak, tapi harus berhadapan dengan al-ghujju bayaran. Marsinah diculik di malam hari itu, kemudian disiksa, dirusak kemaluannya, jasadnya ketemu di Nganjuk. Saiki Sidoarjo meledos, kena kabeh, tertutup semuanya, pabriknya mati kabeh, omahe wong mati, masjidnya belok mati. Pun demikian, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi daya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.